Banyak kadang emang ya kalau misalkan udah kepepet banget, udahlah segini juga meren udah beres. Ada Gak nyentuhin poin-poin pentingnya gitu. Yang penting ada gitu. Kayak saling bertentangan, tapi berdasarkan dari penelitian juga ya. Kalau dari Rami itu bilang kalau orang yang kepepet itu bisa memunculkan ide-idenya ya kan. Tapi dari Teh Fitri itu bilang juga dari penelitiannya kalau sebenarnya orang yang kepepet itu bikin tugasnya kayak asal jadi aja. Kualitasnya bukan yang baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Perdana Podcast The 404 Error. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu isu-isu yang marak terjadi di kalangan mahasiswa. Salah satunya apa tuh? Salah satunya apa ya? Prokrastinasi. Prokrastinasi menurut kamu apa sih, Jin? Kalau menurut aku ya, prokrastinasi itu kayak orang tuh nunda pekerjaan gitu, baik itu secara sadar maupun gak sadar. Sebenarnya ini emang ya relate sama sebagian besar mahasiswa gitu kan. Gitu. Nah, untuk lebih serunya, kita sudah mendatangkan para mahasiswa. Nah, langsung saja. Halo teman-teman. Gimana kabarnya nih? Tapi agak sedikit Gimana tuh? pusing ya juga sekarang gitu udah menghadapi akhir-akhir semester. Jadi banyak banget datang tugas gitu. Aduh, tugas tuh benar-benar berdatangan dan jadi gedebak-gedebuk gitu. Jadi makin akhir makin banyak ya. Too much pressure. Ternyata fun fact-nya itu semakin naik semesternya semakin gedebak-gedebuk tugasnya. Ngomongin tugas nih, kita kan di sini membahas tentang prokrastinasi. Kita punya game di sini. Kita punya papan. Ini papan ya sebutnya. Ini kita punya papan. Nah, kita akan melontarkan pernyataan-pernyataan kepada kalian. Jadi kalian pegang satu-satu, nanti ekspresikan pendapat kalian di dalam papan ini. Dan kita ingin tahu juga alasannya kenapa sih setuju, kenapa sih enggak. Oke. Agak sedikit juga ya. Langsung saja. Oke, terima kasih. Thank you. Lihat dulu itu dulu. Udah kebagian kan? Udah. Yeay. Kita masuk aja ya ke gamenya ya. Yes. Setuju atau tidak setuju? Mood itu faktor utama kenapa banyak tugas yang akhirnya ketunda. Tidak setuju. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau bagi aku ya, kadang kita tuh kalau bisa dikasih tugas sama dosen kita suka langsung bad mood gak sih? Kayak, ini ya Allah apa sih dosen ngasihnya susah-susah. Udah gitu, pas kita lihat belum lihat soalnya yang susah, belum banyak kerjainnya, pokoknya banyak pikiran deh. Dari situ kan kayak males itu ya kan gini gak sih? Mending scroll TikTok sama nonton YouTube. Tidur sih lebih ke nge-recharge Iya, energi. benar. Nah, daripada kita ngerjain tugas dengan mood yang berantakan kan itu bisa bikin jelek juga ya ke kualitas tugas kita. Mending kita selesaiin dulu sama mood kita rapiin dulu moodnya baru kita mulai ngerjain tugas biar itu juga tugasnya tuh bisa dengan kualitas yang baik ya guys. Karena kan kadang orang-orang yang nunda tugasnya itu bukan karena apa-apa, cuma memang karena ritme kerjanya harus nunggu dulu mematangkan ide gitu ya. Ya benar. Jadi kadang mood juga menentukan hasil ya. Nah, Iya. betul sekali. Tapi bagi saya kurang setuju. Sebenarnya kan kalau tugas itu kan memang tanggung jawab daripada kita. Jadi kalau mau tunggu mood tuh sampai bila. Jadi kalau mau tunggu mood tuh memang lah
kalau tunggu mood sampai deadline baru mau buat itu kalau dari Allah. Tapi kalau daripada saya kurang setuju sebab itu sebenarnya daripada diri kamu sendiri, kamu kurang apa, pengurusan diri, aku kurang pengurusan Manajemen diri. ya. Ya, manajemen waktunya, manajemen diri kamu sendiri. Jadi saya kurang setuju kalau itu. Ngomongin emosi juga nih ya. Iya, tadi. Ngomongin emosi dan mood, kita juga kan di cewek-cewek ya di sini yang tentunya sebulan sekali tuh dapat bagian dari bulan. Iya. Dan biasanya tuh mood kita tuh benar-benar berantakan gak sih? Nah, aku juga di tim yang nggak setuju sih. Ya nggak setuju intinya. Kenapa? Karena gak mungkin kan kalau misalnya dalam sebulan itu kita ada mood swing seminggu karena datang bulan, tapi tugasnya jadi harus nungguin mood swingnya kita selesai. Iya. Ya, jadi gimana caranya kita bisa meregulasi emosi? Tapi kadang kan kalau kita lagi itu nggak melulu kita tuh setiap hari gitu nggak mood. Ada waktu-waktu dimana tuh cuman kita tuh ya nggak moodnya di hari-hari tertentu gitu, nggak bakalan satu minggu itu full nggak mood. Sayangnya juga kan kita bukan nungguin mood kita baik ya, tapi Iya. kita merapikan mood kita. Jadi kita ngatur dulu moodnya gimana biar bagus gitu ya. Iya, biar jadi ke kualitas tugasnya juga bagus gitu. Jadi ide segala Oke, kan kita sudah mendengar ya perspektif masing-masing. Ada yang nungguin mood, ada yang langsung aja ngerjain gitu, time manajemennya bagus. Ada yang kalau time manajemennya bagus, moodnya kurang juga, agak malas ngerjainnya. Nah, langsung aja ya kita ke pernyataan kedua, oke? Oke. Pernyataan kedua. Setuju atau tidak setuju tekanan deadline yang justru bikin ide lebih cepat muncul? No, tidak setuju. Tidak setuju. Aku setuju Gimana, banget. kenapa? Kenapa? Kadang ya ada gitu sebagian orang tuh yang nggak bisa ngerjain tugas tuh dari jauh-jauh hari karena emang keterbatasan ide yang kita tuh malah jadi bingung gitu mau ngerjain apa, ini tugasnya harus kayak gimana gitu kan, masih belum kegambar gitu, ini kita tuh harus dibawa kemana tugasnya itu gitu. Nah, kadang juga ada orang yang baru ide adanya tuh kepepet deadline-nya gitu ya. Ada sebagian yang emang kayak gitu, ada sebagian yang emang mereka tuh belum kepikiran gitu mau apa, harus apa gitu ngerjainnya. Nah, juga ngomongin tentang kepepet deadline, ada salah satu dari penelitiannya Kim Fernandez dan juga Terrier dari 2017 di Personality and Individual Differences yang nunjukin kalau ternyata sebagian orang ini cenderung bekerja lebih efektif apabila ada tekanan waktu gitu. Jadi kalau kayak deadline itu kayak benar-benar ada tengkatan dari waktu. Nah, si hormon stres positifnya itu kayak si adrenalinnya itu benar-benar menyala gitu ya, dan langsung muncul tuh ide-ide dari sana. Jadi menurutku the power of KPP tuh Itu merupakan positifnya ya. iya positifnya. Positif sekali kan. Iya, itu positif dari the power of KPP gitu ya. Karena kan kita nggak bisa nyamain semua orang gitu. Iya sih. Ada Sekarang emang lebih the best gitu, the power of kepepet tuh. Best banget sih. Best. Berarti kalian orang-orang yang yakin dengan the power of kepepet ya. Aku bilangnya the power of kepepet. Soalnya aku orang yang kontra dengan itu. Kenapa? Karena menurut aku ya, kenapa aku namain the power of kepepet? Nah, ada kalau tadi ya statementnya itu, kalau tekanan deadline bisa memunculkan ide-ide cepat datang gitu kan. Aku tuh nggak setuju karena kurang setuju karena kenapa? Nggak semua orang bisa memunculkan ide-ide dalam tekanan gitu loh. Bahkan ada juga yang malah lebih menurun kreativitasnya ketika dia kepepet, ketika dia dalam tekanan gitu, dia tuh malah kreativitasnya tuh menurun. Jadi ya gimana ya, stres lah gitu. Nah, ada juga salah satu penelitian psikologi kognitif itu mengatakan seseorang yang posisinya itu dalam tekanan, stres, tekanan waktu itu bisa menurunkan fleksibilitas kinerja otaknya kayak gitu. Dalam artian kayak gimana sih kalau kayak gitu? Jadi dia tuh lebih berorientasi pada yang penting tugasnya selesai gitu. Tapi belum tentu tugasnya itu isinya berbobot kayak gitu.
Jadi ide-idenya tuh belum tentu ada, ide-ide briliannya tuh belum tentu ada. Yang penting tugasnya selesai, udah. Nah, terus apa namanya tuh? Karena aku juga orang yang yakin kalau misalnya ide-ide brilian itu bisa dimunculkan dari pemikiran yang matang dan juga perencanaan yang matang. Gitu. Banyak kadang emang ya kalau misalkan udah kepepet banget, udahlah segini juga meren udah beres. Iya, ada Gak orang yang nyentuhin seperti itu. poin-poin pentingnya gitu. Yang penting ada gitu. Iya, teman-teman respon di sini kayak menarik banget ya, soalnya kayak saling bertentangan, tapi berdasarkan dari penelitian juga ya. Iya. Kalau dari Rami itu bilang kalau orang yang kepepet itu bisa memunculkan ide-idenya ya kan. Tapi dari Teh Fitri itu bilang juga dari penelitiannya kalau sebenarnya orang yang kepepet itu bikin tugasnya kayak asal jadi aja. Kualitasnya bukan yang baik gitu. Oke, kita lanjut aja ke pernyataan yang ketiga. Setuju atau tidak setuju? Semakin sering menunda, makin tinggi tingkat stres mahasiswa. Setuju. Setuju. Nih ya, kalau aku sendiri, kalau misalkan ada tugas yang aku tunda tuh pasti stres gak sih, kayak aduh tugasnya belum selesai, aduh ini gimana gitu. Nah, ketika kalian nunda tugas itu tuh kalian memupuk bom waktu di pikiran kalian. Nah, ketika kalian makin sering kalian menunda tugas, itu makin tinggi tingkat stres yang kalian ciptakan buat diri kalian. Karena beban itu bukan hilang ketika menunda, tapi kalian tunda dan nanti tuh si bebannya akan kembali dengan tekanan yang lebih besar kayak deadline dan lain sebagainya ya kan. Terus juga ada di psikologi pendidikan ya. Jadi menunda tugas itu adalah bagian dari salah satu yang memicu stres yang ada pada mahasiswa zaman sekarang. Iya, apalagi kalau misalkan deadline-nya hari itu semua. Numpuknya tugas itu bebarengan ya kan. Iya. Tapi kalau bagi aku itu bukan semangat ya sih Rami ya. Kalau aku seperti itu ya, karena dari tadi kita kayaknya sepertinya sepemahaman ya. Sepemahaman banget kayaknya dari tadi. Nah, gitu kan. Karena kan ya ada positifnya juga gitu. Kita nggak boleh menolak mentah-mentah hal negatifnya. Di balik itu juga ada hal positifnya yang bisa kita ambil. Mumpung beberapa orang stres ya, tapi bagi aku itu tuh menjadi semangat yang membara gak sih? Iya, maksudnya kayak di ini tuh kan prokrastinasi itu ada juga gitu. Salah satu apa sih penelitian yang mengatakan prokrastinasi itu ada yang prokrastinasi aktif, di mana orang itu sebenarnya enggak mereka tuh sadar mereka menunda, tapi itu tuh untuk bisa ngebuat mereka tuh lebih Luas pemikirannya gitu. iya gitu, mematangin ide-ide yang ada, terus hasil Hasil kerjanya juga lebih bagus. apa ya? Lebih bagus gitu. Ini. Saya mau tanya, soalnya tadi saya dengar kata Aulnya itu sebenarnya bukan stres, dan kata Aminya itu ada sisi positifnya. Macam mana kamu boleh cakap prokrastinasi itu ada sisi positifnya, sedangkan menunda-nunda itu sudah satu benda yang buruk, satu perlakuan yang buruk? Kenapa kamu boleh cakap itu benda yang positif? Dan Aul pula cakap itu sebenarnya bukan, kalau bagi dia bukan stres. Saya mau tanya Aul sendirilah, adakah itu betul-betul kamu tidak stres, ataupun itu hanya sekedar denial? Itu kalau bagi saya itu adalah satu kesalahan diri kita sendiri, sebab kita yang menunda. Adakah kamu memang betul-betul tidak stres, ataupun denial, salah saya, so biarlah gitu. Kenapa saya tidak stres? Karena pertama saya itu menundanya itu karena saya tuh mencari ide yang bagus dan matang buat saya kembangkan. Jadi kayak emang kita ngerjainnya cuman gini ya, kayak kita nyari belum dapat, jadi kita nunda tugas itu. Jadi kita tuh aku ya menunda itu bukan kayak aku malas ngerjain, aku gini, tapi aku tuh mencari biar aku tuh punya ide kreatif yang benar-benar matang, yang benar-benar bisa bikin kualitas tugas aku tuh bagus banget. Gitu. Kalau dari aku, Apakah kamu yakin memang kamu tidak stres? Iya. Kamu yakin dengan kerja kamu sendiri? Iya. Karena rasa malas gitu ya. iya benar. Pokoknya setiap orang punya argumen masing-masing ya. Iya, iya.
Mereka punya argumen yang sangat berbeda dan argumennya juga cukup panas ya. Jadi sebenarnya ya kalau bisa kita tangkap dari pembahasan tadi ya kan, apa ya? Ada benarnya juga kalau prokrastinasi itu ada positifnya karena di jenis prokrastinasi itu salah satunya kan ada prokrastinasi aktif. Nah, orang yang melakukan prokrastinasi aktif itu mereka tuh ya apa ya? Ya memang menunda pekerjaan mereka, tapi mereka tetap mengerjakannya di waktu yang mepet tenggatnya ya kan atau deadline. Tapi bagus gitu. Terus kayak kalau di kalangan mahasiswa nilai dia tuh malah apa ya? Tetap bagus aja kayak orang-orang normal biasa gitu. Beda sama prokrastinasi yang emang malas aja ya kan. Terus ini mah tergantung orangnya aja gak sih? Iya. Jadi tergantung gimana orang itu bisa memanage diri mereka, memanage waktu mereka dan memenuhi kewajiban mereka, ini tugas itu sendiri. Oke, terakhir ya, terakhir. Kita pengen minta tips-tips atau cara-cara mengerjakan tugas Versi kita. Versi kalian lah. Saya mulai. Oke, kalau daripada saya sendiri, jangan menunda-nunda. Memanglah kita sih menunda-nunda kan. sorry. Bila kita sudah dapat tugas daripada lecturer, daripada dosen, kalau boleh kita buat hari ini ataupun besok. Jangan sampai sehari sebelum deadline baru kita mau buat, sebab itu akan menambah tekanan dekat diri kita. Tadi kita sudah bahas tentang pekan. Ya itu saja tips daripada saya. Next. Saya boleh. Tambahan ya, pokoknya setuju banget, kita tuh harus punya skala prioritas supaya tugas-tugas kita nggak menumpuk dan kita bisa banyak istirahat, bisa fresh, nggak ada tekanan dan nggak stres. Boleh. Kata-kata next. Oke. Aku tidak punya tips nih kakak. Ini Kevin. Time is free but you can buy it. Apa tuh artinya? Artinya waktu itu emang gratis tapi kamu nggak bisa beli itu. Jadi selama kamu masih punya peluang, kerjain dari sekarang. Oke, mantap. Boleh. Dari aku, kalau kalian ngerjain tugas, pikirin dengan sematang-matangnya. Soalnya kita harus bikin kualitas tugas yang sangat baik versi kalian. Betul, teman-teman, dari aku, teman-teman santai boleh, tapi tong santai deui. Gak boleh ya, kita tuh harus tahu batasan, walaupun ya aku tadi tuh emang setuju banget ya, karena di prokrastinasi aktif gitu. Tapi ya, kita juga harus tahu batasan diri kita, sampai mana kita harus punya batasannya gitu dalam mengerjakan tugas. Jadi santai boleh, tapi tong santai tuh. Iya. Pokoknya ambil sisi baiknya, jangan diambil juga sisi buruknya. Oke, pokoknya ini kan terakhir ya. Ini terakhir. Satu kata buat hari ini. Spontan. Satu lagi. The 404.